Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan kami di ERC Education di acara podcast Ramadan. Kali ini bersama dengan saya Syukran Rashid sebagai host pada sore hari ini. Dan kita tidak sendiri teman-teman. Di sini kita sudah ada salah satu alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus, yang mana beliau ini dengar-dengar beliau sangat luar biasa pengalamannya di kampus dan juga luar kampus. Kita mungkin lebih langsung ke beliau aja, bagaimana beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu bagi kita lebih dekat. Jadi Bapak bisa, kakak Bapak manggilnya Pak? Boleh, kakak boleh. Kakak aja ya Kak? Jadi boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu kepada para teman-teman di rumah. Mulai dari nama, angkatan berapa, dan juga mungkin kesibukannya sekarang ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hasanuddin, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa silaturahmi di rumah sendiri, yaitu di Sekolah Islam Tinggi Islam Ibnu Rus, yang dimana bukan dikatakan alumni, tetapi alumni yang selalu menjadikan tuan rumah di sini. Oh iya. Kemudian adapun tahun lulusannya di tahun 2012. Tahun 2012. Waduh, saya masih SD ya Pak. 2012. Untuk kesibukan sendiri, alhamdulillah sekarang lagi diamanatkan menjadi kepala sekolah di sekolah swasta, yaitu SD Islam Al-Sihab yang domisilinya di Kelapa 7. Kelapa 7 di belakang tempat Dapur Ibu. Iya. Udah berapa lama Pak? Kalau menjadi kepala sekolah, kalau dihitung dari awalnya sudah 2 tahun, kurang lebih 4 atau 5 tahunan ini. Udah lama, udah satu periode kalau presiden ya, sudah 3 tahun. Oke. Menarik banget ya teman-teman, jadi materi kita hari ini sungguh berpengalaman. Jadi kalau untuk perasaannya gimana nih Kak? Kan udah lama nih, tahun 2012 dan tahun 2026 ini hampir 10 tahun lebih malah dari 10 tahun. Kira-kira di perasaannya gimana kembali ke kampus kita yang tercinta ini? Dan mungkin sebelum kakak waktu lulus itu mungkin belum Sekolah Tinggi Agama Islam ya Kak ya? Iya, masih Ya, apa itu Kak? pertama STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, kemudian STIR, Sekolah Tinggi Islam Ibnu Rus. Nah, kan baru sekarang beda lagi ya. Gimana perasaannya untuk udah lama nih kembali lagi ke rumah ya, bahasa kita kan kembali lagi ke rumahnya. Terus apalagi kita sekarang ini tujuan untuk berbagi pengalaman nih ke teman-teman, terutama teman-teman yang ada di, ya untuk pemirsa yang melihat video ini, gimana nih perasaannya Kak? Ya alhamdulillah perasaannya ya sangat senang sekali lah ya. Senang sekali, kenapa? Ya bangga, yang pertama nggak semua orang dan nggak semua alumni yang dapat kesempatan ke sini seperti itu. Kemudian yang kedua ya kangen ada, kemudian banyak perubahan. Yang pertama dari setiap bidang pendidikan ada yang menambah lagi ya, kalau tidak salah yang komunikasi, kemudian ditambah lagi sama Piawun. Kalau pada zaman saya dulu itu baru Iya, atau seperti itu. dan terlebih kalau sekarang Pak, kayaknya baru minggu-minggu kemarin lah itu ada apa bahasanya ya, untuk pembukaan S2 jurusan baru. Dari kemarin kan udah ada pendidikan agama Islam, sekarang udah ada jurusan baru lagi, itu studi Islam. Jadi ya moga aja ya Pak ya, terus berkembang untuk kampus kita ini. Untuk Bapak sendiri selama berkuliah di sini itu apakah aktif di organisasi atau mungkin nanti kan ada istilah-istilah nih Pak, kalau untuk di anak-anak zaman sekarang ada istilah namanya kupu-kupu itu kan kuliah pulang, jadi dia cuma aktif di pendidikan aja. Jadi kalau kupu-kupu ya tujuannya untuk kuliah aja, setelah selesai kuliah ya sudah pulang gitu. Ada juga pura-pura, kalau pura-pura itu kuliah rapat, berarti aktif di organisasi. Di sini kita rapat ada yang rapat BEM atau UKM mungkin, atau mungkin ada kegiatan di luar gitu. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kalau kegiatan dibilang aktivis enggak, dibilang keaktifan enggak, istilahnya setiap ada organisasi pengikut. Nah, kalau dulu kan tetap masih ada BEM juga, seperti mahasiswa tetap ada, dan kemudian juga organisasi juga ada pramuka juga dulu, dan kemudian juga ada kegiatan sekarang. Kalau untuk yang rutinitas yang secara full itu ya ada kalanya kuliah, ada kalanya juga kumpul bersama
dosen-dosen. Kalau dosen-dosen dulu sama sekarang itu udah beda ya. Kenapa Iya, bedanya? Kalau zaman dulu kita sama dosen itu seperti kayak bapak sama anak. Nah, kekeluargaannya sangat utuh. Dan Iya. kemudian kalau sekarang kan agak canggung nih. Pertama kita lihat dari udah gelar jadi dokter, Benar, itu benar. agak canggung. Ada yang namanya dikatakan juga namanya dosen keluarga pun ada. Benar. Tapi gimana caranya kita jadikan keluarga dulu deh. Iya. Insya Allah kalau masalah nilai, insya Allah di ujung mulus deh. Nah, Seperti itu. benar. Karena kalau kita bicara tentang dosen nih Pak, yang benar dosen itu kan beragam karakter juga. Iya, Kami benar. kan mahasiswa kita kan beragam karakter Benar, juga. benar. Benar sih kata Bapak tadi, ada beberapa dosen yang mungkin ya kita bisa jadi kayak nggak akrab banget gitu Iya, ya Pak ya. benar. Tapi kalau misalkan kita ketemu dosen yang bahasanya kalau kata bahasa Bapak tadi killer, ya kita agak segar deh. Iya, benar. Karena saya juga selama berkuliah di sini ya sama sih kayak Bapak juga. Ya ada beberapa dosen yang mungkin akrab dekat dengan kita. Tapi ada beberapa juga yang mungkin beliau dekat dengan kita, cuman kita yang segar. Iya. Karena benar kata Bapak tadi, udah ada yang dokter ya kan Pak. Kita masih mahasiswa ya kan. Jadi kita sendiri yang membatasi diri benar. benar. Oke. Jadi Bapak berarti kalau untuk masalah kegiatan apa tadi organisasi berarti ngikut aja ya Pak ya? Ikut lah. Dulu organisasinya ada apa ya Pak? Tadi kan ada pramuka. Ada pramuka dan kemudian ada rohis itu aja masih istilahnya komponennya masih belum luas, masih istilahnya kalau apa ya, hanya pintar dan pandai pidato itu bisa seperti itu, udah cukup itu aja. Mungkin berjalan tuh kalau untuk kegiatan-kegiatan kumpul sama campur sama mahasiswa lain kayak HM itu hanya ada tertentu aja yang itu. Oh, iya. Ketua BEM, anggota BEM dan sebagainya bisa beberapa konfirmasi seperti itu. Tadi ada yang menarik nih, Bapak tadi sedikit menyebutkan ada HMI, ya kan kalau untuk lingkup Lampung Utara ini kan ada HMI, Iya. PMII, ada juga IMM. Bapak ikut atau tidak Pak dari ketiga itu? Kalau dari tiga itu kan saya nggak ikut. Pertama ya bukan dari anggota BEM itu sendiri, dan kemudian kami hanya apa ya, mahasiswa yang istilah menunggu informasi dari kawan-kawan yang fokus ke Iya, yang diusul dari sana ya Pak ya. seperti itu. Oh, ternyata perkembangan seperti ini. Dari siap menampung Siap apa yang diberikan dari saya dari kawan-kawan seperti itu ya. Oke, berarti kalau misalkan Bapak selama perkuliahan di tahun 2012 itu kemungkinan besar juga komponen dosennya udah banyak yang ganti mungkin ya Pak ya? Iya. Pada saat itu ketuanya siapa Pak? Ketua Kalau sekarang kan ketuanya Bapak Mahfuz Ali, waktu di zaman tahun 2012. lagi Ridwan AL. Oh Buya Ridwan, masih Buya. Jadi lama juga Buya lagi. Semoga beliau senantiasa berikan kesehatan ya Pak. Karena beliau juga ya masih ngajar, Masih aktif ya? masih aktif di angkatan saya itu 2 kali pertemuan apa ya. Beliau mengajar ibadah sama tahsin atau apa ya waktu itu. Jadi dia beliau masih sehat juga. Masih sehat. Dan beliau salah satu dosen yang memang kalau menurut saya bukan ya Pak ya. Beliau salah satu dosen yang bisa memberikan banyak motivasi karena pengalaman di studi beliau sangat-sangat banyak. Jadi salah satu dosen atau salah satu yang memberikan motivasi untuk semangat berkuliah ya beliau begitu Pak. Nah, kalau bicara tentang motivasi sendiri, Bapak kira-kira ada nggak dosen yang dulu tuh bisa dibilang mungkin favorit atau mungkin dosen yang benar-benar berdampak bagi Bapak waktu kuliah? Kalau dosen favorit yang membuat dampak kuliah itu banyak Banyak ya, ya berdampak itu semua ya. semua berdampak, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Oh iya, ada juga 1, 2, 3, 4, 5 belum. Tapi yang istilahnya tetap terjaga komunikasi yang tetap yang sampai sekarang pun masih ada itu Haja Hati Patun, Oh iya, Ibu Ibu Habib, kemudian Pak Haji Makrus Ali, alhamdulillah masih tetap komunikasi walaupun hanya selulernya, kemudian hanya komunikasi dari jarak jauh, tapi tetap dari hati. Iya benar. Karena tipikal pengajarannya itu istilahnya kepemimpinan yang kami terima itu proses pembelajaran secara mandiri dari kami lihat dari trik pengajaran, dan ketika kami serap dalam perkuliahan dan kami praktekkan di dunia pendidikan itu alhamdulillah motivasi dengan cara mengajar yang efektif seperti itu. Ternyata dari timbal balik kita mengajar ke anak-anak pun juga ada
ternyata pembelajarannya perlu ada kolaborasi seperti ini nih, Iya, benar. perlu ada perkembangan seperti itu. Iya, Alhamdulillah, jadi kita motivasi semua gitu. Jadi kita salah satu bentuknya kita sharing mungkin gitu ya. Iya. Ya Bu Api, Pak Ali, memang beliau dosen-dosen yang luar biasa. Semua. Dan dokter juga, Pak. Ya. Iya, ada dokter semua. Betul semua. Jadi kalau bicara tentang Bu Ati, mungkin itu kan salah satu dosen yang menurut Bapak tadi kan ya lumayan akrab sampai dengan sekarang ya Pak ya. Pernah kepikiran nggak sih Pak? Dan sekarang ini kan Bu Apip itu kan menjabat sebagai kepala sekolah dan ternyata mahasiswanya dulu, mahasiswa beliau dulu, Bapak itu sendiri sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah juga. Iya. Pernah nggak sih Pak terbesit, waduh saya diajar sama Bu Apip, saya dulu apa? Saya mungkin nanti akan jadi kepala sekolah juga nih atau gimana? Gimana coba? Ya. Semua itu termotivasi ya dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Apip, yang pernah juga Bu Apip jadi kepala sekolah. Itu kami saya juga atau saya sendiri meniru dari gaya mengajar, Iya. memberikan pembelajaran di kampus maupun ketika ketemu sama kami di perkuliahan itu saya coba tirukan, karena prinsip saya bisa, orang bisa, kenapa saya nggak harus lebih bisa? Iya, Seperti benar. itu. Iya benar. Gimana caranya harus bisa, Iya, kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. harus bisa. Nah, kadang-kadang nih Pak, ada anak muda itu malah salah prinsipnya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu yang salah. Itu yang salah ya. Kalau saya ditunjuk, berarti orang itu mempunyai kepercayaan Benar, untuk saya, seperti itu. benar. Setuju Pak. Karena dulu saya masih ingat banget waktu saya MPLK. MPLK itu apa ya? Masa pengenalan lingkungan kampus lah. Dulu ada salah satu dosen, dia masih di sini, beliau menyampaikan bahwasanya gini, ketika kamu itu masih di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah dan ada tawaran apapun itu untuk kamu, entah itu misalkan MC, ya kan, atau itu sambutan dan apapun segala macamnya, walaupun kamu belum pernah mencoba itu sama sekali sebelumnya, ambil saja Pak. Iya. Kenapa? Karena ini masa untuk belajar. Ketika kamu sudah tidak ada di bangku perkuliahan, terus kamu terjun di masyarakat dan ternyata kamu diminta masyarakat menjadi sambutan misalnya, tapi ternyata kamu malah belum bisa. Nah, malah di situ letak gagalnya. Tapi ketika kamu gagal di masa perkuliahan, ya tidak ada istilah gagal, karena memang masih belajar begitu kan. Dan itu salah satu kata-kata dosen waktu saya masih MPLK, sampai sekarang masih saya ingat banget Pak. Makanya ketika saya diminta apapun itu selalu saya usahakan banget saya bisa gitu. Karena dari situlah kita belajar gitu ya kan Pak. Jadi ketika kita sudah di masyarakat, walaupun kita bukan yang begitu mahir di bidang itu, paling tidak kita sudah punya pengalaman. Apa lagi nih ya Pak ya? Ya karena sebenarnya kalau dari kita obrolan tadi udah banyak sih Pak, dan juga apa ya, Bapak sangat memberikan motivasi banget. Karena untuk teman-teman mahasiswa, apalagi untuk seperti saya, pertama teman-teman yang baru mau memulai ini semester 2, semester 4, ya kan. Jadi memang butuh motivasi untuk semangat belajar. Karena gini Pak, kadang kita tuh kan kuliah, itu banyak banget statement daripada masyarakat yang bilang, apa yang kita kuliah, ngapain semua aku aja. Atau mungkin ada juga bukan masyarakat, tapi teman kita sendiri yang bilang, ngapain kuliah ngabisin biaya. Atau mungkin ada istilahnya itu yang seliweran di TikTok, itu bahasanya kuliah hanya menunda pengangguran. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dari statement ataupun pendapat-pendapat itu bagaimana sih Pak? Karena kadang itu kita udah semangat-semangat mau kuliah nih, terus ada teman kita ketemu di jalan, mau kemana? Mau kuliah nih. Ngapain kuliah, ngabisin waktu mending kerja. Nah, jadi kayak gitu kan kadang bikin kita tuh kayak down nih kan. Iya juga ya. Alhasil karena di angkatan saya sendiri itu banyak, bukan banyak sih, ada beberapa 1 atau 2 yang sudah mulai kuliah semester 1, semester 2, tapi di semester 3 nya malah menghilang. Off ya. Iya, malah off. Ini kan kayak disayangkan banget gitu Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri, menurut statement kayak gitu bagaimana Pak? Statement seperti itu ya bisa dikatakan gimana ya, karena pendapat orang melihat kita ini karena kita proses. Iya. Kalau proses itu kan mereka bisa mengejek dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita sudah berhasil dan lulus S1 dan kemudian S2, S3, kemudian juga kita punya jabatan, ternyata mereka
tertutup dengan omongan mereka dari awal. Iya. Nah, dengan hasil itulah kita tunjukkan memang benar setiap orang itu boleh dan wajib kita dengarkan. Iya. Tetapi jangan sampai kita menutup telinga kita atas omong-omongan mereka. Lebih baik dengarkan dan tunjukkan kalau kita bisa. Gitu ya. Yang dibilang sama orang, ngapain sih kuliah menunda pengangguran? Enggak. Kita tunjukkan dengan keberhasilan. Buktinya dari angkatan-angkatan kami dari 2012, 2013 sampai sekarang pun juga ketika lulusan dari khusus Syekh Nurus itu jenjangnya yang pertama rezekinya bagus-bagus semua nih. Ada yang ketika lulus yang seperti matematika, ASN dan lain sebagainya, ada paruh waktu dan sebagainya, itu kan rezeki. Benar. Mungkin kalau orang merintis dari awal, yang pertama dulu sempat kita dicemoohkan sama ada mahasiswa-mahasiswa lain, ternyata lulus itu kampusnya di kebun loh. Iya. Karena kiri kanan kita sawah. Nah, kemudian bukan kampusnya, tapi kita tunjukkan ilmunya. Benar. Di masyarakat. Oh, ilmu agama itu berguna loh di masyarakat. Seperti itu. Ketika kita juga dikumpulin masyarakat, yang ditanyakan kan bukan komputer, bukan matematika. Benar. Tetapi ketika dikumpulkan di masyarakat itu tentang masalah agama. Benar. Toh juga ketika nanti kalau kita mungkin ada orang tua yang ketika meninggal dunia atau saudara, itu ya pasti yang digunakan untuk masalah keagamaan. Bukan ketika ayo Ctrl F, Ctrl C dan lain sebagainya kan, kita kan enggak. Tetapi kita gunakan tunjukkan bahwa kita yang logo agama kita tunjukkan kita berguna, berfungsi di masyarakat pasti itu. Walaupun kita hanya tukang qomat di masjid, tukang azan di masjid, ternyata S1 bisa azan nih, bisa kultum nih, bisa jadi imam nih. Nah seperti itu bisa kok. Seperti itu. Iya, jadi benar sih Pak. Jadi bagaimana caranya omongan ataupun statement mereka tadi kita buktikan dengan hasil yang kita peroleh nantinya. Kita bungkam kembali untuk mereka gitu ya Pak ya bahasanya. Jadi pembahasan kita sekarang menarik banget Pak. Jadi salah satu hal juga yang mungkin saya minta saran dari Bapak, karena saya ini sebenarnya masih semester 8 Pak. Jadi baru mau nyusun skripsi lah. Jadi kalau bahasanya orang-orang kan skripsi ini kan puncaknya lah ya kan. Bahkan banyak yang mungkin bisa dibilang tumbang di bagian skripsi bahasa istilahnya. Bapak dulu sendiri skripsinya bagaimana Pak? Kalau sampai sekarang tetap agak-agak ini dan agak-agak lupa. Itu judul skripsi saya itu hubungan antara motivasi dan intelijensi. Itu korelasi ya hubungan ya. Hubungan. Berarti kalau korelasi kuantitatif ya Pak ya? Kuantitatif. Nah itu juga aku juga melakukan penelitian juga di satu kota bumi. Oh mana satu. Candi Mas. Itu kalau musun sebenarnya itu proses saya itu karena ada pendekatan terhadap kakak-kakak kelas nih, mencuri ilmu dari mereka. Iya. Soalnya cara tipe pembelajaran saya, kalau orang-orang kan ada yang 1, 2, 3 langsung belajar nih. Kalau gimana cara saya 4, 5, 6 harus lebih mereka. Dengan cara mendekati kakak-kakak nih, kakak-kakak dan dosen-dosen. Ternyata dari proses kawan-kawan sudah membuat bab 1 dan bab 2 itu saya itu sudah proses buat sebelumnya. Saya lebih dahulu konfirmasi ke kawan-kawan, ke kakak-kakak senior itu, oh ternyata ini dan sebagainya, ternyata ada kemudahan. Mudah kok, gampang buat skripsi. Karena yang di momok kita ini, karena kita proses penelitian, karena dari awal itu sudah yang pertama pikiran sudah pasti bakal dicoret-coret nih. Iya, udah kemana-mana ya, udah kemana-mana bakal dicoret-coret nih sama dosen nih. Nah seperti itu ya, tapi tetap dijalani. Jadi setiap coretan itu pasti ada punya hikmah masing-masing. Terkenang kok, walaupun tulisannya dengan N yang nggak ada, dilingkarin. Iya, terasa semalam-malam udah dicek ya Pak ya. Malam udah tidur dicek, udah positif, udah dengannya udah ada N ya. Udah mau ada pin N nya ketinggalan. Sepinter-pinter mungkin malaikat pelajaran arti yang mencatat tetap juga pasti ada yang lingkarin juga pasti. Iya benar. Ya teman-teman, jadi terutama untuk teman-teman semester akhir nih Pak. Jadi kita kasih semangat untuk teman-teman kita semester akhir ini. Selalu semangat deh. Sudah menyusun ini. Iya, apalagi yang belum punya judul lah, semangat ya ngaduin judul. Cepet-cepet. Karena kalau nggak cepet-cepet, kalau ada bahasa juga kan, kalau kita nggak langsung diselesaikan dari sekarang, takut nanti
udah apa ya bahasanya ya Pak, yang udah sibuk dengan kesibukan lain, Benar. alhasil skripsinya malah terbengkalai. Karena kan banyak banget nih, bukan hanya kita bicara tentang kampus kita, kampus di luaran sana, baik itu UIN atau mungkin Unila atau mungkin kalau di Kota Bumi ada Unpo. Kampus-kampus seperti itu kan banyak mahasiswanya. Jadi mungkin kenapa sih kok banyak juga mahasiswa yang sampai di semester 9, 10, 11, 12. Salah satu halnya karena skripsinya ya nggak diselesaikan gitu. Ya, mungkin mau dapat gelar MA mungkin ya. Mahasiswa abadi ya. Mahasiswa abadi bener. Mahasiswa abadi. Aduh. Jadi sekali lagi untuk teman-teman tetap semangat, baik itu untuk teman-teman yang baru masuk perkuliahan atau untuk teman-teman yang udah mau mengakhiri perkuliahan. Iya, Tetap semangat ya. tetap semangat untuk menjalani aktivitas, terutama menjalani tugas-tugasnya gitu ya Pak ya. Mungkin terakhir nih Pak, boleh sampaikan motivasi. Sampaikan motivasi sekali lagi nih untuk lebih memperkuat teman-teman kita yang menonton video ini agar, karena kan Bapak ini kan salah satu mahasiswa kita yang sudah mencapai cita-citanya, kan? Nah, bagaimana caranya biar kita ini semangat untuk mencapai cita-cita? Motivasi buat apa ya, adik-adik lah ya. Iya, adik-adik. Kakak tadi ya, kakak ya. Jadi manggilnya kakak sepakat gitu. Tapi ini kebiasaan apa gitu ya. Ya, buat adik-adik kita ambil dari kata-kata hadis, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia harus dengan menggunakan ilmu. Kemudian waman arada dunya paman arudal akhirah fa'alai bil ilmi, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Kemudian paman arudal dunya fa'alai bil ilmi, dan barang siapa yang ingin hidup kedua-duanya bahagia di dunia harus dengan menggunakan ilmu. Dari konteks ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup di dunia kemudian ketika kita nanti menjelang ke akhirat itu harus dengan ilmu. Makanya buat semua kita, baik yang bukan mahasiswa, khususnya mahasiswa, tetap jangan katakan capek untuk menuntut, tetap selalu semangat. Baik teman-teman, jadi itulah salah satu motivasi terakhir dari beliau. Jadi bahwasanya untuk untuk adik-adik lah, ya untuk kita semua, termasuk untuk saya juga, kita harus tetap semangat dalam untuk ilmu. Karena ilmu itu adalah hal yang bisa kita fondasi awal untuk memperoleh semuanya, baik itu dunia maupun itu akhirat. Iya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk podcast Ramadan kita hari ini, sangat berbobot sekali. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang penasaran tentang beliau, bisa nanti DM di akun di YouTube ya, di akun YouTube-nya nanti kita kasih nomornya, mungkin nanti itu tanya langsung sama bapaknya. Baik. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita, dan pastinya share sebanyak-banyaknya biar video ini bisa banyak penontonnya. Baik, sampai di sini dulu, dan terima kasih untuk Bapak yang telah hadir pada hari ini. Mungkin sibuk-sibuk ya Pak ya, ada kesibukan lain, tapi menempatkan kegiatan sini. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, udah belum?